Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, marilah kita teruskan kajian kita mengkaji tentang uraiannya Syekh Ibnu Taimiyah mengenai soal ubudiyah, yang maksudnya yaitu hakikat penghambaan manusia kepada Allah. Nah, sebelum mengkaji tentang soal itu, Syekh Ibnu Taimiyah menjelaskan mengenai soal dulu mengenai soal malaikat, bagaimana malaikat itu ya memperhambakan diri kepada Allah. Begitu juga ya bagaimana kepribadian hamba-hamba Allah, yang dimaksudkan ya makhluk-makhluk Allah itu terhadap kepada Allah itu bagaimana ya. Untuk kali ini yang akan saya sampaikan uraian Ibnu Taimiyah mengenai soal Nabi. Nabi itu sebagaimana yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa Nabi itu ya dari kata naba'a ya artinya kabar, jadi orang yang menerima kabar dari Allah, yang menerima wahyu dari Allah. Islam memberikan penjelasan bahwa nabi-nabi itu utusan-utusan Allah, tapi semuanya ini adalah hamba-hamba Allah. Jadi nabi-nabi itu ya cuma hamba begitu ya. Saya katakan cuma itu sebab begini, orang-orang itu mempunyai pemikiran begitu bahwa Nabi itu hendaknya ya apa malaikat apa-apa begitulah. Rasul-rasul itu sehingga orang-orang itu sering mengatakan ketika menerima Nabi Nuh, itu ketika Nabi Nuh mengatakan bahwa saya ini utusan Allah, saya ini adalah Nabi Allah, menerima wahyu dari Allah. Ini orang-orang ini semacam tidak percaya begitu, atau tidak mau menerima begitu. Nabi kok cuma orang, begitulah. Nabi kok cuma manusia. Begitu. Saya ingin kalau bisa ya Nabi itu ya malaikat, begitu. Atau ya jin, atau yang bisa terbang, bisa bisa meniti air, gitu, bisa berjalan di atas air. Nah, bangsanya begitu itu. Nah, Islam menurut Syekh Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan bahwa nabi-nabi itu adalah hamba-hamba Allah. Apalagi seperti yang termasuk juga Nabi kita sendiri yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sampai oleh Allah dikatakan dengan firman Allah yang menyatakan, "Qul," katakan Muhammad, "Innama ana basyarum mithlukum."
Sesungguhnya aku ini hanya manusia seperti kamu. Sebab apa? Mengapa maka Nabi menerima wahyu seperti itu? Sebab umatnya waktu itu orang-orang Quraisy itu sama meminta kepada Rasulullah ya, sampai mengatakan, hei Muhammad, kalau memang betul kau itu Nabi, coba naiklah ke langit sana. Itu masih dikatakan, kalau engkau naik ke langit, saya ingin kamu itu nanti pulang dari langit itu membawa kitab yang bisa saya baca. Nah begitu. Atau ya minta, coba kalau memang betul-betul kamu itu Nabi, coba datangkan hujan batu kepada kami semua ini. Nah, permintaan orang-orang yang seperti itulah maka Allah lalu berfirman, qul, katakan Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku ini hanya manusia seperti kamu. Saya tidak bisa terbang ke langit tanpa sayap apa itu, tidak bisa. Dan saya tidak bisa lalu nanti bawa kitab yang harus kamu bisa baca, saya tidak bisa. Nah, oleh karena itu, mungkin karena permintaan-permintaan orang-orang yang seperti itulah, maka tahun berapa ya? Tahun 11 gitulah. Tahun 11 dari kenabiannya itu Nabi dipanggil oleh Allah, yaitu yang terkenal dengan nama Isra dan Mi'raj. Nah ini mungkin juga karena itulah maka Nabi menerima panggilan untuk Isra, pergi di waktu malam, semalam suntuk dari Mekah sampai Masjidil Aqsa, pulang pergi ya, bahkan dari Masjidil Aqsa menurut riwayat hadis yang sahih dan juga di dalam ayat Quran dikatakan bahwa Nabi terus Mi'raj, naik ke langit. Nah ini mungkin karena itu. Tetapi bagaimanapun juga jelas bahwa Nabi itu dikatakan ana basyarum mithlukum. Aku ini manusia seperti kamu. Bedanya dengan kamu, yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Saya berbeda dengan kamu kalau saya menerima wahyu dari Allah yang mewahyukan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Satu, yang Maha Esa. Nah ini rupanya oleh Syekh Ibnu Taimiyah, lalu beliau membuat penjelasan semua nabi itu adalah hamba, yang dimaksudkan hamba Allah. Tentang Nabi Isa alaihissalam yang oleh orang-orang Nasrani, kalau saya katakan oleh orang Nasrani yaitu dianggap sebagai Tuhan dan anak Tuhan ya, oleh orang-orang Nasrani. Kalau orang Yahudi mengatakan Isa itu anak zina, begitu. Sebab Siti Maryam kan mengandung tanpa suami, tanpa hubungan dengan orang laki-laki. Memang itu wahyu dari Allah. Gitu. Ini mukjizat Allah. Ya. Nah, di dalam hal ini itu di dalam surat Zukhruf ayat 39 itu Syekh Ibnu Taimiyah mengambil surat ayat itu yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in huwa illa abdun an'amna alaihi. In huwa illa abdun. Tidak ada Isa itu
illa abdun, kecuali hamba. Artinya hamba Allah maksudnya. An'amna alaihi, yang telah aku berikan wahyu kepadanya. Wa ja'alnahu, dan aku jadikan Isa itu masalan, menjadi teladan, ya, menjadi contoh, libani Israel, menjadi ikutan, libani Israel, bagi orang Bani Israel. Jadi dijelaskan oleh Allah, in huwa illa abdun, tidak ada Isa itu kecuali seorang hamba. An'amna alaihi, yang aku beri nikmat atasnya, artinya diberi nikmat kenabian. Ya, seperti juga nabi-nabi yang lain. Wa ja'alnahu masalan, dan aku jadikan Isa itu menjadi teladan, menjadi percontohan li Bani Israel, kepada orang Bani Israel. Oleh karena itu, maka karena Nabi Isa itu memang ya Nabi, nah ini oleh Allah ya dijadikan teladan. Teladan apa? Akhlaknya, ya, budi pekertinya baik. Dia ramah tamah, dia baik kepada orang miskin, dia baik kepada anak yatim, kepada orang yang melarat, kepada orang yang sengsara, menjadi contoh teladan. Ini di dalam surat Zukhruf ayat 59, ya gitu. Di samping itu juga di dalam hadis Bukhari itu dinyatakan, ya, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam salah satu hadis yang sahih, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kamu berlebih-lebihan menghormat aku sebagaimana kaum Nasrani yang telah berlebih-lebihan menghormat Isa bin Maryam. Nah ini. Jadi ya seperti di dalam ayat Quran diterangkan, ya. Nabi Isa oleh orang Bani Israel, oleh orang Yahudi dikatakan anak zina. Nah, serentak Siti Maryam, ya, Siti Maryam ketika ditanya, mengapa kamu punya anak, itu gampangnya saja begitu. Lalu Siti Maryam menunjuk kepada Nabi Isa. Nah, ketika Nabi Isa lalu mengatakan, ana Abdullah, aku adalah hamba Allah. Aku diutus fil mahdi wa kahla. Mulai saya dari ayunan, artinya sejak kecil saya sudah diutus oleh Allah. Sampai dewasa begitu. Kahla itu artinya orang yang umurnya yang katakanlah masih pemuda begitu, ya, sekitar ya 20, 30 begitulah, ya. Sebab memang Nabi Isa itu diutus oleh Allah hanya sampai kira-kira begitulah, kira-kira hanya sampai tahun, ya mungkin tidak sampai 40. Ini di dalam sejarahnya begitu Nabi Isa. Nah, ketika orang-orang Nasrani melihat dan itu menyaksikan sendiri bahwa Nabi Isa itu bisa bicara pada waktu itu masih kecil, masih digendong oleh Siti Maryam, lalu berlebih-lebihan. Malah kalau begitu Isa ini anak Allah. Lebih dari itu, kalau begitu Isa ini Tuhan Allah yang menjelma sebagai seorang manusia. Nah sampai begitu. Nah oleh karena itu maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, beliau mengatakan,
la tutruni kama atrotin nasoro Isa bin Maryam. Kamu jangan berlebih-lebihan menghormat aku sebagaimana kaum Nasrani yang berlebih-lebihan menghormat Isa anak Maryam. Itu berlebih-lebihannya sampai mereka itu menyebut-nyebut bahwa Isa itu anak Allah. Bahkan disebut-sebut lagi tidak cuma anak Allah tapi memang Isa itu Allah yang menjelma menjadi manusia. Begitulah. Nah, oleh karena itu ditegaskan oleh Rasulullah, fa innama ana abdun. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba. Faqulu, maka berkatalah kamu, Abdallahi wa rasulahu. Muhammad itu hamba Allah dan utusan Allah. Nah, oleh karena itu di dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah itu senang kalau mendengar ada orang membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jadi mengatakan bukan sekedar rasulnya tapi abduhu wa rasuluhu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan saya bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya. Nah, itu jadi di hadis yang diriwayatkan Bukhari itu memang mengatakan fa innama ana abdun, maka sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba. Faqulu, karena itu katakanlah Abdullahi wa rasuluhu, hamba Allah dan rasulnya. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, oleh karena itu mungkin juga karena Nabi begitu, itu pernah ada salah seorang sahabat. Ya, karena di dalam Al-Qur'an dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusholluna 'alan nabi, sama mendoakan yang baik-baik kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shallu, maka kamu supaya juga mendoakan yang baik-baik. Wa taslimu, dan kamu mendoakan selamat ya, kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini walaupun oleh orang-orang Kristen atau orang-orang yang tidak senang, ada yang mengatakan nabinya orang Islam itu kasihan. Ya, itu buktinya masih didoakan, mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan baik ya. Nah, itu orang tidak senang ya, begitulah ya. Ya, seperti pepatah orang Jawa mengatakan sengit ora kurang penyacatnya, demen ora kurang pengalem. Kalau orang memang senang ya begitulah, apa-apa dipuji ya. Seorang pemuda umpamanya ya kepada gadis ya, walaupun hitam tapi karena dia sudah senang, nah dia mengatakan betul itu gadis saya itu hitam, tapi hitamnya hitam manis gitu. Seperti pepatah orang mengatakan itu hitamnya itu hitam manggis gitu. Ya, hitam tapi manis gitu. Dimakan manis, dijual laris. Nah, itu hitam manggis. Nah, ini kalau orang itu sudah senang. Sebaliknya kalau orang itu benci, itu juga orang Jawa mengatakan ya demen ora kurang pengalem, sengit ora kurang penacat gitu. Tadi kalau orang itu memang tidak senang ya nyacat terus. Di dalam surat Isra itu juga dikatakan subhanalladzi asra bi'abdihi laila.
Maha suci Allah yang telah menjalankan di waktu malam bi'abdihi kepada hambanya. Jadi memang yang dimaksudkan hambanya siapa? Ya Nabi. Nabi di sini Nabi Muhammad. Lailan di waktu malam atau semalam suntuk. Di dalam surat Najm itu juga Allah mengatakan fa'auha ila abdihi ma'auha. Maka Allah memberi wahyu kepada hambanya ma'auha, apa-apa yang diwahyukan, yaitu yang dimaksudkan wahyu salat yang 5 waktu itu. Ini di dalam surat Najm ya. Juga di dalam surat Jin dikatakan wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu, dan sesungguhnya serentak berdiri Abdullah hamba Allah yad'uhu mendoa kepadanya, kadu yakununa alaihi libada, maka mereka itu jin-jin itu berdesak-desak mengerumuni kepada Nabi itu ya. Maksudnya begitu, hampir-hampir berdesak-desakan semua mengerumuni Nabi. Jadi jin-jin itu pernah mendengar ketika Nabi sedang menyampaikan dakwahnya. Lalu di dalam surat Al-Baqarah lagi, surat Al-Baqarah ayat 23, ya, itu juga Allah juga mengatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, dan kalau kamu itu memang ragu-ragu terhadap kepada apa yang aku turunkan kepada hambaku, fa'tu bi suratim mim mithlih, maka datangkanlah satu surat seperti yang pernah diberikan kepada Nabi Muhammad ini. Jadi begitu Syekh Ibnu Taimiyah ngumpulkan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, juga perkataan Nabi yang ringkesnya menerangkan bahwa Muhammad ataupun bahwa semua Rasul-Rasul itu artinya hamba-hamba Allah. Jadi bukan yang lain-lain. Nah, sebab ada orang itu yang lalu mengatakan bahwa itu penjelmaan Allah. Nah itu enggak, di dalam Islam enggak begitu. Nah begitulah ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, penjelasan daripada Syekh Ibnu Taimiyah mengenai soal bahwa semua nabi adalah hamba Allah. Ini ya sebagai pancatan di dalam bahasa Jawanya. Nanti Syekh Ibnu Taimiyah akan menerangkan sesungguhnya bagaimana toh yang dinamakan ubudiyah ataupun beribadat kepada Allah. Cuma mengingat waktu, ya sampai sekian saja dulu. Insyaallah lain kali masih bisa kita teruskan. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, sekali lagi lebih dan kurang saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.